Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu Muhammad Fuzan Bagas Saputra, beserta dua rekan saya yaitu Muhammad Mansur dan Ronaldo Kristio. Kami akan membahas bab manajemen pemasaran, yaitu Designing and Managing Service atau mendesain dan memanage layanan. Selanjutnya ada sifat layanan. Sifat layanan dibagi 3 macam, yaitu yang pertama ada industri ada di mana-mana, yang kedua kategori bauran layanan, yang ketiga karakteristik layanan yang berbeda. Yang pertama ada industri jasa ada di mana-mana. Contohnya dalam sektor pemerintah terdapat pengadilan, layanan ketenagaan kerjaan, rumah sakit, agen pinjaman, layanan militer, polisi, dan lain-lain. Itu semua masuk ke dalam bisnis layanan dalam sektor pemerintah. Adapun juga sektor nirlaba seperti museum, badan amal, perguruan tinggi, yayasan, dan rumah sakit. Lalu dalam sektor bisnis juga ada seperti maskapai penerbangan, hotel, bank, perusahaan asuransi, firma hukum, perusahaan konsultan, praktik medis, dan lain-lain. Adapun juga layanan. Layanan merupakan tindakan atau kinerja apapun yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan dalam kepemilikan apapun. Produksinya tidak terkait dengan produk fisik. Yang kedua ada kategori bauran layanan. Komponen layanan dapat menjadi minor atau sebagian besar dari penawaran total. Dibedakan menjadi 5 kategori. Yang pertama barang berwujud murni seperti sabun, pasta gigi, atau garam. Yang kedua barang berwujud dengan layanan pendamping seperti mobil, komputer, atau ponsel dengan garansi atau kontrak layanan pelanggan khusus. Biasanya semakin canggih produknya, semakin besar kebutuhannya untuk layanan pendukung berkualitas tinggi. Yang ketiga, persembahan campuran seperti hidangan restoran dari barang dan jasa dengan bagian yang sama. Yang keempat, layanan besar dengan menyertai barang dan jasa kecil seperti pesawat dengan barang pendukung seperti makanan ringan dan minuman. Penawaran ini membutuhkan barang padat, tetapi item utamanya adalah sebuah layanan. Yang kelima, layanan murni, terutama layanan tak berwujud seperti pengasuhan anak, psikoterapi, ataupun pijat. Restoran adalah contoh yang baik dari penawaran hibrida yang menggabungkan produk dan layanan. Lalu layanan juga berbasis peralatan dan juga berbasis orang. Layanan berbasis orang berbeda-beda menurut pekerja tidak terampil. Lalu perusahaan jasa dapat memilih di antara berbagai proses untuk memberikan layanan mereka. Beberapa layanan membutuhkan kehadiran klien. Operasi otak membutuhkan kehadiran klien. Perbaikan mobil tidak. Jika klien harus hadir, penyedia layanan harus memperhatikan kebutuhannya. Lalu, layanan dapat memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan bisnis. Penyedia jasa biasanya mengembangkan program pemasaran yang berbeda untuk pasar ini. Penyedia layanan berbeda dalam tujuan dan kepemilikan. Dua hal ini berkarakteristik. Bila disilangkan, menghasilkan 4 jenis organisasi yang sangat berbeda. Selanjutnya ada karakteristik layanan yang berbeda. Karakteristik layanan yang berbeda sangat mempengaruhi desain 4 program. Ada 4 karakteristik, yaitu intangibility, inseparability, variability, dan perishability. Yang pertama, intangibility. Tidak seperti produk fisik, layanan tidak dapat dilihat, dicicipi, dirasakan, didengar, atau dibawi sebelumnya setelah mereka membeli tersebut. Oleh karena itu, tugas penyedia layanan adalah mengelola bukti untuk mewujudkan hal yang tidak berwujud. Perusahaan jasa dapat mencoba mendemonstrasikan kualitas layanan mereka melalui bukti fisik dan juga melalui presentasi. Yang kedua ada inseparability, bahwa barang fisik diproduksi, kemudian diinventarisasikan, kemudian didistribusikan, kemudian dikonsumsi. Layanan biasanya diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Selanjutnya ada variability atau variabilitas.
Karena kualitas layanan bergantung pada siapa yang menyediakannya, kapan dan di mana, dan kepada siapa, layanan sangat bervariasi. Berikut ada 3 langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan jasa untuk meningkatkan kendali mutu. Yang pertama, berinvestasilah dalam prosedur perekrutan dan pelatihan yang baik. Merekrut karyawan yang tepat dan memberi mereka pelatihan yang sangat baik itu penting. Apakah mereka profesional, berketerampilan tinggi, atau pekerja yang berketerampilan rendah? Orang yang lebih terlatih menunjukkan 6 karakteristik yang dapat meningkatkan kualitas layanan, yaitu kompetisi, kesopanan, kredibilitas, reliabilitas, responsif, dan keterampilan komunikasi. Yang kedua, standarisasi proses kinerja layanan di seluruh organisasi. Cetak biru layanan dapat memetakan proses layanan, poin-poin kontak pelanggan, dan bukti dari layanan dari sudut pandang pelanggan. Cetak biru layanan dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi bagi pelanggan, mengembangkan layanan baru, mendukung budaya tanpa cacat, dan merencanakan strategi pemulihan layanan. Yang ketiga, memantau kepuasan pelanggan, menggunakan sistem saran dan keluhan, survei pelanggan, dan pihak ketiga dalam perbandingan belanja. Kebutuhan pelanggan dapat bervariasi di berbagai area, memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan wilayah tertentu. Program kepuasan pelanggan. Perusahaan jasa juga dapat merancang komunikasi pemasaran dan program informasi sehingga konsumen dapat belajar lebih banyak tentang merek daripada apa yang diceritakan oleh pengalaman subjektif mereka sendiri. Yang keempat, perishability. Service tidak dapat disimpan sehingga perishability dapat menjadi masalah saat permintaan berfluktuasi. Berikut ada beberapa strategi yang bisa menghasilkan kecocokan yang lebih baik antara permintaan pelayanan dan penawaran. Yang pertama, penetapan harga yang berbeda akan mengubah beberapa permintaan dari periode peak ke off-peak. Yang kedua, permintaan non-peak dapat dibudayakan. Yang ketiga, layanan pelengkap dapat memberikan alternatif untuk menunggu pelanggan, seperti ruang tunggu koktail di restoran. Yang keempat, sistem reservasi adalah cara untuk mengelola tingkat permintaan. Di sisi penawaran, ada karyawan paruh waktu dapat melayani permintaan puncak. Yang kedua, rutinitas efisiensi waktu. Yang ketiga, peningkatan partisipasi. Konsumen membebaskan waktu penyedia layanan. Konsumen mengisi rekam medisnya sendiri atau tas belanja mereka sendiri. Yang keempat, layanan bersama dapat meningkatkan penawaran. Beberapa rumah sakit dapat berbagi pembelian peralatan medis. Yang kelima, fasilitas untuk ekspansi masa depan bisa menjadi investasi yang baik. Lihat layanan baru. Itu perusahaan jasa ini pernah tertinggal di dosennya dalam pemahaman dan penggunaan pemasarannya. Kecilnya atau mereka menghadapi pasar atau sedikit persaingan, ini pasti berubah. Beberapa pemasaran ini paling terampil saat ini adalah perusahaan jasa. Salah satunya itu yang mendapatkan pujian yang konsisten atas kesuksesan mereka membangun mereknya di Singapura, dan ada hubungan pelanggan yang bergeser, yaitu karena konsumen Amerika Serikat ini pada umumnya memiliki ekspektasi yang tinggi tentang pemberian layanannya. Mereka itu seringkali merasakan kebutuhan mereka, dan kebutuhan mereka itu betapa mudahnya dan menyenangkan mereka berbisnis. Hampir 2/3 dari perusahaan dinilai hanya oke, buruk, atau sangat buruk lah. Perusahaan retail dan hotel ini mendapatkan peringkat rata-rata tertinggi, dan penyedia layanan internet, kesehatan, dan televisi dinilai paling buruk perusahaan dengan peringkat tertinggi. Perusahaan peringkat tertinggi yaitu adalah Mars, USA Bank, Amazon, Gold, Marriott, Sam Club, Red and Posto, Lower, McDonald, dan masih banyak. Penyedia layanan menerima ini karena rendahnya berbagai alasan. Pelanggan mengeluh tentang informasi yang tidak akurat. Tidak harus seperti itu. Keluhannya itu menanggapi secara selektif atau tidak konsisten, dan memotong serta menjalankannya atau mencoba untuk hanya menyuap konsumen. Customer co-production, mendesain ulang proses
dan mendefinisikan kembali peran pelanggan untuk menyederhanakan pertemuan layanan. Tentu ini mengembangkan teknologi yang tepat, menciptakan pelanggan berkinerja tinggi, mendorong kewarganegaraan, sehingga itu pelanggan saling membantu. Produksi bersama pelanggan kenyataannya ialah bahwa itu pelanggan tidak hanya membeli dan menggunakan pelayanan, mereka itu memainkan peran aktif dalam penyampaiannya. Kata-kata dan tindakan mereka itu mempengaruhi kualitas pengalaman layanan mereka dan orang lain, serta produktivitas itu karyawan garis depan. Pelanggan seringkali itu merasa bahwa mereka itu memperoleh nilai lebih dan merasakan hubungan yang lebih kuat dengan penyedia layanan. Jika memang demikian, secara aktif terlibat dalam proses layanan, namun produksi bersama ini dapat memberi tekanan pada karyawan dan mengurangi beban kerja mereka. Kepuasan, terutama jika mereka berbeda dari pelanggan secara budaya atau dengan cara lain. Selain itu, studi memperkirakan bahwa sepertiga dari semua masalah layanan disebabkan oleh pelanggan. Pergeseran yang berkembang ke teknologi layanan mandiri kemungkinan besar akan meningkatkan presentasi ini. Satisfying employees as well customer, memanjakan pelanggan, yaitu membaca kebutuhan mereka secara akurat, dikatakan mengembangkan hubungan pribadi dengan mereka dan memberikan layanan tinggi untuk menyelesaikan masalah pelanggan. Sikap yang memastikan perusahaan dan pelayanan prima tahu hal positif. Sikap karyawan akan memperkuat loyalitas pelanggan. Menanamkan orientasi pelanggan yang kuat pada karyawan juga bisa meningkatkan kepuasan dan komitmen kerja mereka, terutama jika mereka memiliki kontak pelanggan yang tinggi. Karyawan berkembang posisi kontak pelanggan ketika mereka itu memiliki dorongan internal untuk memanjakan pelanggan, membaca kebutuhan mereka secara akurat, mengembangkan hubungan pribadi dengan mereka, dan memberikan layanan berkualitas tinggi untuk memecahkan masalah pelanggan. Mencapai keunggulan dalam pemasaran jasa gerakan, yaitu ada keunggulan pemasaran, teknologi dan penyampaian layanan, praktek terbaik perusahaan layanan teratas, mendekat layanan, yaitu ada mencapai keunggulan jasa. Meningkatnya itu kepentingan industri jasa itu telah mempertajam fokus pada apa yang diperlukan untuk unggul dalam pemasaran jasa. Berikut adalah beberapa pedomannya, yaitu ada keunggulan pemasaran. Keunggulan pemasaran ini menunjukkan keunggulan dalam 3 bidang luas, yaitu eksternal, internal, dan interaktif. Pemasaran eksternal itu menggambarkan pekerjaan normal dalam mempersiapkan, menentukan harga, mendistribusikan, dan mempromosikan layanan kepada pelanggan. Yang kedua yaitu pemasaran internal, menggambarkan pelatihan dan memotivasi karyawan untuk melayani pelanggan dengan baik, bisa dibilang paling banyak. Kontribusi penting yang dapat diberikan departemen pemasaran telah menjadi sangat pandai dan menarik semua orang lain dalam organisasi untuk mempraktikkan pemasaran. Pemasaran interaktif ini menggambarkan keterampilan karyawan dalam melayani klien. Klien ini menilai layanan ini tidak hanya dengan kualitas tekniknya, apakah operasinya berhasil, tetapi itu juga dari kualitas fungsionalnya, perhatian dan pekerjaan. Dalam pemasaran interaktif ini, kerja tim seringkali menjadi kunci, mendelegasikan otoritas pada karyawannya, dan ada teknologi dan penyampaian layanan. Teknologi ini mengubah aturan main untuk layanan dengan cara yang sangat mendasar, sedang diubah oleh kemampuannya untuk melakukan transaksi bank secara online dan melalui aplikasi seluler. Beberapa pelanggan jarang melihat lobi bank atau berinteraksi dengan karyawan lagi. Teknologi ini juga memiliki kekuatan yang besar untuk membuat pekerja layanan lebih produktif. Ketika kita US Air Airways ini menggunakan pindai genggam
untuk melacak bagasi dengan lebih baik. Bagasi yang salah penanganan berkurang hampir 50%. Teknologi ini itu berumbar sendiri di tahun pertamanya dan berkontribusi pada penurunan 5%. Keunggulan pemasaran yaitu ada 3: pemasaran eksternal, internal, dan interaktif. Yaitu pemasaran eksternal yaitu menggambarkan pekerjaan normal dalam mempersiapkan, menentukan harga, mendistribusikan, dan mempromosikan layanan kepada pelanggan. Dan yang kedua yaitu ada pemasaran internal, yaitu menggambarkan pelatihan dan memotivasi karyawannya untuk melayani pelanggan dengan baik. Bisa dibilang itu paling banyak lah. Kontribusi penting yang dapat diberikan departemen pemasaran ini yaitu adalah menjadi sangat pandai dalam menarik semua orang lain dalam organisasi untuk mempraktikkan pemasaran. Yang terakhir yaitu pemasaran interaktif, yaitu menggambarkan keterampilan karyawan dalam melayani klien menilai layanan tidak hanya dengan kualitas teknisnya, tapi juga dari kualitas fungsionalnya. Dalam pemasaran interaktif ini berjatim seringkali menjadi kunci. Mendelegasikan otoritas kepada karyawan garis depan dapat memberikan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi layanan yang lebih baik, karena itu mempromosikan lebih baik. Dan ini adalah praktik terbaik perusahaan layanan teratas, yaitu ada 5 strategi konsep: top management, komitmen, high standard, profit, risk, driving customer complaint. Itu praktik terbaik perusahaan layanan teratas. Perusahaan jasa ini yang terkenal dengan baik, yang mencapai keunggulan pemasaran, itu memiliki konsep strategis. Secara komitmen itu manajemen penjara atau kualitas, standar tinggi, tingkat laba, dan sistem untuk layanan pemantauan kinerja dan keluhan pelanggan. Yaitu yang pertama ada strategi konsep, yaitu konsep strategi perusahaan layanan teratas terobsesi dengan pelanggan. Mereka memiliki pengetahuan yang jelas tentang pelanggan, sasaran mereka, dan kebutuhan mereka, dan telah mengembangkan strategi khusus untuk memuaskan mereka. Pada jaringan hotel mewah Four Seasons, karyawan harus melewati 4 wawancara sebelum dipekerjakan. Setiap hotel juga itu mempekerjakan sejarawan tamu untuk melacak preferensi tamu dengan lebih dari 10.000 bilah cabang di Amerika. Lebih dari firma lainnya, Edward Jones tetap dekat dengan pelanggan dan menetapkan satu keuangan. Ada top management komitmen, yaitu komitmen manajemen atas seperti Marriott, tetapi juga pada kinerja pelayanan. Rekrut dari McDonald bersikeras untuk terus mengukur mata McD bersama dengan karyawan, dipersembahkan oleh pelanggan. Samardon mengikuti janji karyawan, memiliki eksekutif senior tingkat tinggi dengan jabatan seperti Chief Customer Office, memiliki kekuatan dan otoritas untuk meningkatkan layanan pelanggan di setiap pelanggan, membedakan layanan primary and secondary service, inovasi web service. Akhirnya ini pelanggan yang memandang suatu layanan itu sebagai layanan yang cukup homogen, kurang peduli tentang penyedia daripada tentang harga. Keunggulan pemasaran ini membutuhkan pemasar layanan untuk terus membedakan merek mereka sehingga mereka ini tidak terlihat sebagai komoditas. Pertimbangkan bagaimana itu JetBlue itu dan Southwest Airlines berhasil melewatinya. Struktur yang menurunkan biaya ini memungkinkan pengembaliannya, dana yang lebih baik, sangat diberikan dari banyak pesaing. Dalam banyak hal ini melalui orang dan proses yang menilai apa yang diharapkan pelanggan disebut yang utama.
Selanjutnya, mengelola kualitas layanan. Kualitas layanan suatu perusahaan diuji pada setiap pertemuan layanan. Jika karyawan bosan, tidak bisa menjawab sederhana pertanyaan, atau saling berkunjung saat pelanggan menunggu, pelanggan akan berpikir dua kali untuk berbisnis di sana. Hasil layanan dan loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh sejumlah variabel. Satu studi mengidentifikasikan lebih dari banyak perilaku kritis yang menyebabkan pelanggan beralih layanan. Dan organisasi dapat mematuhi dua aktivitas teratas dalam mengelola ekspektasi pelanggan dan menggabungkan layanan mandiri teknologi yang terdiri dari dengan mengelola harapan pelanggan. Pelanggan membentuk ekspektasi layanan dari banyak sumber seperti pengalaman masa lalu, dari mulut ke mulut, dan periklanan. Secara umum mereka membandingkan layanan yang dirasakan dan diharapkan. Jika layanan yang dirasakan berada di bawah yang diharapkan pelanggan kecewa. Perusahaan yang sukses menambahkan manfaat pada penawar mereka yang tidak hanya memuaskan pelanggan, tetapi mengajukan dan menyenangkan mereka dengan melibatkan ekspektasi. Selanjutnya menggabungkan self-service. Konsumen menghargai kenyamanan dalam layanan, dan banyak tindakan antar layanan orang ke orang digantikan oleh teknologi layanan mandiri. Yang dimaksudkan untuk menyediakan itu kenyamanan. Untuk mesin penjual otomatis, kami dapat menawarkan mesin teller otomatis. Itu adalah contoh. Mengelola harapan pelanggan. Dalam menyoroti persyaratan utama untuk memberikan kualitas layanan yang tinggi, kita dapat mengidentifikasikan 5 celah yang mencegah pengiriman yang berhasil. Yang pertama, kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Itu dimaksudkan dengan memahami apa yang diinginkan pelanggan. Yang kedua, kesenjangan antar persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas layanan. Manajemen mungkin benar memahami keinginan pelanggan tetapi tidak menetapkan kinerja standar. Yang ketiga, kesenjangan antara spesifikasi kualitas layanan dan pemberian layanan. Karena mungkin kurang terlatih atau tidak mampu atau tidak mau memenuhi standar, dapat ditahan dengan standar yang saling bertentangan dan mengambil risiko untuk mendengarkan pelanggan dan melayani mereka dengan cepat. Yang keempat, kesenjangan antara pemberian layanan dan komunikasi eksternal. Harapan konsumen dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat oleh perwakilan perusahaan dan iklan. Dan terakhir, kesenjangan antara layanan yang dirasakan dan diharapkan konsumen mungkin salah satu kualitas layanan. Mengelola layanan dukungan produk. Yang tidak kalah pentingnya dengan industri jasa adalah industri berbasis produk yang harus menyediakan beberapa bundle layanan. Seperti produsen peralatan, dalam bundlenya ada peralatan kecil, mesin kantor, traktor, rangka utama, pesawat terbang, dan seterusnya. Menyediakan layanan dukungan produk yang kini menjadi medan pertempuran untuk keunggulan kompetitif. Banyak perusahaan produk juga memiliki kehadiran online yang lebih kuat daripada sebelumnya dan harus memastikan bahwa mereka menawarkan layanan yang lebih memadai. Dan di sini kita dapat mengidentifikasikan dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Pembeli mempertimbangkan semua faktor ini untuk mencoba memperkirakan biaya siklus hidup dengan merupakan biaya pembelian produk. Dan terakhir, strategi layanan penasional. Itu kualitas departemen layanan pelanggan sangat bervariasi. Di satu sisi ekstrim adalah mereka yang hanya mentransfer panggilan pelanggan kepada orang yang tepat untuk bertindak dengan sedikit tindak lanjut. Di sisi lain, ada departemen yang bersemangat untuk menerima permintaan, saran, dan bahkan keluhan pelanggan dan menanganinya dengan cepat. Mengidentifikasikan dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Secara tradisional, pelanggan memiliki 3 kekhawatiran khusus tentang layanan produk. Pertama, mereka mengkhawatirkan keandalan dan frekuensi kegagalan. Contohnya, seorang petani dapat mentolerir kombinasi yang akan rusak sekali setahun, tetapi tidak ada yang turun 2 atau 3 kali setahun. Yang kedua, mereka mengkhawatirkan tentang downtime. Semakin lama waktu berhenti, semakin tinggi biayanya. Pelanggan mengandalkan ketergantungan layanan penjual. Kemampuan untuk memperbaiki mesin dengan cepat atau setidaknya menyediakan pinjaman. Terakhir, mereka mengkhawatirkan tentang biaya yang harus dikeluarkan sendiri. Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan pelanggan untuk pemeliharaan rutin dan biaya perbaikan. Pembeli mempertimbangkan semua faktor ini dan mencoba memperkirakan biaya siklus hidup yang merupakan biaya pembelian produk ditambah diskon biaya pemeliharaan dan perbaikan dikurangi nilai sisa diskon. Kantor satu komputer membutuhkan
kendaraan produk yang lebih tinggi, dan layanan perbaikan yang lebih daripada kantor di mana komputer lain. Itu ada contohnya. Sekian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.